Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Sarah. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan materi sifat koligatif larutan, yaitu mengenai kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kenaikan titik didih. Nah, untuk kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Nah, untuk rumusannya itu sendiri yaitu delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Nah, kemarin kita sudah membahas molalitas, yaitu massa per ml kali 1000 per massa pelarut. Ini untuk rumusan kenaikan titik didih. Nah, untuk menggunakan rumusan yang di atas, untuk menentukan delta TB, dapat juga kita gunakan rumusan delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, untuk keterangannya, nah, KB itu suatu ketetapan untuk kenaikan titik didih. Jadi KB itu ketetapan kenaikan titik didih. Nah, M itu molalitas. Nah, massa itu dalam gram merupakan massa dari larutan. Mr itu massa molekul relatif. Dan P itu massa pelarut dalam gram juga. Nah, kita lihat contoh soal. Di sini contoh soal, berapa titik didih 36 gram glukosa dengan MR 180 dalam 250 gram air jika diketahui KB air 0,52 derajat Celcius kilogram per mol. Nah, di sini kita buat dulu yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yaitu 36 gram glukosa. Berarti di sini massa glukosa 36 gram dan dengan MR-nya 180. Nah, dan massa pelarut massa air 250 gram. Jika diketahui KB air 0,52 derajat Celcius kilogram per mol. Nah, yang di sini yang ditanya yaitu titik didih glukosa, sehingga yang ditanya TB larutan. Ditanya TB larutan. Nah, kita coba bahas. Yang pertama kita cari dulu delta TB dari glukosa. Kita tinggal masukkan rumus delta TB sama dengan KB kali massa per ml
kali 1000 per massa pelarut. Nah, kita masukkan angkanya di sini. KB air 0,52 dikali massa, di sini massa glukosa 36 gram per ml glukosa 180 dikali 1000 per massa air 250. Kita bisa sederhanakan. Di sini 4, di sini 5, sehingga diperoleh hasil 0,416 derajat Celcius. Nah, di sini yang diperoleh baru delta TB, sedangkan yang ditanya TB larutan. Untuk mencari TB larutan, kita gunakan rumusan ini. Delta TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB yang 0,416, TB larutan yang ditanya dikurang TB pelarut. Untuk delta tekanan pelarut itu 100 derajat Celcius, sehingga delta TB TB larutan sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,416 derajat Celcius. 100,416 derajat Celcius. Nah, selanjutnya penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Nah, untuk penurunan titik beku, rumusannya delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Atau kita turunkan rumusan molalitasnya, massa per ml dikali 1000 per massa pelarut. Atau dapat juga kita rumuskan untuk delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Untuk keterangan hampir sama dengan kenaikan titik didih, kecuali KF ini merupakan suatu ketetapan untuk penurunan titik beku. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di contoh soal dilarutkan 18 gram glukosa dengan ml 180 ke dalam 500 gram air. Jika KF air 1,86 derajat Celcius molar, tentukan titik beku larutan tersebut. Nah, diketahui di soal massa glukosa (18 gram), massa air atau massa pelarutnya 500 gram, KF untuk KF air 1,86 derajat Celcius molar. Yang ditanya titik beku larutan, berarti TF larutan. Nah, kita coba jawab.
menentukan TF, kita harus cari dulu delta TF. Delta TF, kita masukkan rumus yang di atas, KF kali massa glukosa per ml dikali 1000 per massa pelarut. Nah, KF air 1,86, massa glukosa 18 gram per massa per ml 180 kali 1000 per 500. Kita sederhanakan. Sehingga diperoleh hasilnya 0,372 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan berapa titik didih larutan, delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Nah, delta TF-nya kita udah dapat 0,372 derajat Celcius sama dengan TF pelarut. Untuk titik didih pelarut yaitu 0 derajat Celcius. Untuk titik beku suatu pelarut 0 derajat Celcius dikurang TF larutan. Sehingga untuk TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,372 derajat Celcius, sehingga diperoleh titik beku larutannya negatif 0,372 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga yaitu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini merupakan tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan membesarnya molekul pelarut. Nah, untuk tekanan osmotis ini ada beberapa larutan. Yang pertama dinamakan larutan isotonik. Ada namanya larutan isotonik, ada larutan hipotonik, dan ada larutan hipertonik. Nah, untuk larutan isotonik ini larutan yang tekanan osmotisnya sama. Larutan dengan tekanan osmotik sama. Sedangkan larutan hipotonik salah satu tekanan osmotiknya rendah. Sedangkan hipertonik salah satu tekanan osmotiknya tinggi. Nah, untuk tekanan osmotik dilambangkan dengan I.
Nah, rumusannya V sama dengan M. M ini molaritas dikali R. R ini suatu ketetapan dan dikalikan dengan suhu. Nah, untuk keterangannya, R itu suatu ketetapan 0,082 atm liter mol min 1. Sedangkan untuk suhu di sini yang digunakan derajat Kelvin 273. Nah, M itu molaritas larutan. Kita ke contoh soal. Tentukan tekanan osmotik dari 0,2 mol sukrosa dengan MR 342 dalam air dan volume larutan dijadikan 700 ml pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, di sini yang diketahui di soal, volume yaitu 750 ml. Nah, untuk tekanan osmotik, volume yang digunakan yaitu dalam liter. Jadi kita ubah ke liter, 0,75 liter. Nah, di sini suhunya 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, 298 derajat Kelvin. Nah, yang ditanya yaitu V, berapa tekanan osmotik dari sukrosa. Kita jawab. Nah, untuk rumusan V itu sendiri kan V sama dengan MRT. Ingat kembali mengenai satuan konsentrasi molaritas. Molaritas ini sama dengan mol dikali 1 per volume dikali R-nya dikali T. Nah, kita masukkan yang diketahui di soal. Molnya 0,2 mol dikali 1 per volumenya 0,75 liter. Nah, untuk R itu sudah diketahui 0,082 dan untuk suhunya 298 derajat Kelvin, sehingga ini diperoleh 8,145 atm atmosfer. Nah, selanjutnya mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa larutan itu mempunyai dua sifat, larutan bersifat elektrolit dan bersifat non elektrolit. Nah, sebelumnya kita membahas larutan itu bersifat non elektrolit. Nah, bagaimana sifat koligatif untuk larutan elektrolit? Nah, untuk sifat larutan koligatif elektrolit itu lebih besar dari larutan non elektrolit. Lebih besar dari larutan non elektrolit. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit ini, dia memperhitungkan disingkat sifat koligatif larutan elektrolit
memperhitungkan jumlah ion yang dihasilkan. Nah, jumlah ion yang dihasilkan ini dikenal dengan faktor Van Hoff atau faktor Van Hoff. Nah, apa itu faktor Van Hoff? Nah, untuk faktor Van Hoff ini dilambangkan dengan I. Nah, I itu 1 ditambah N ini jumlah ion dikurang 1 kali alfa. Nah, ini rumusan untuk faktor Van Hoff. Nah, untuk jenis sifat koligatif larutan, kita tinggal menambahkan faktor Van Hoff di belakangnya sesuai rumusan yang tadi. Yang pertama delta P. Delta P atau penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, rumusan sebelumnya itu delta P sama dengan P0 kali XT. Ini untuk larutan non elektrolit. Kalau untuk larutan elektrolit ditambahkan faktor Van Hoff, ditambahkan I di belakangnya. Kedua, penurunan titik beku, delta TF. Nah, rumusan yang tadi delta TF sama dengan KF kali M kali faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Nah, yang ketiga, kenaikan titik didih. Atau delta TB. Nah, delta TB sama dengan KB kali M dikali I. Dan yang terakhir, tekanan osmotik. Atau V sama dengan molaritas kali R kali P kali I. Nah, di sini pada faktor Van Hoff keterangannya I itu faktor Van Hoff, 1 N itu jumlah ion yang dihasilkan, alfa itu derajat ionisasi. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini berapa gram kalium klorida yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram air agar larutan mendidih pada 101 derajat Celcius. Jika diketahui alfa dari kalium klorida yaitu 0,9, Kb air 0,51 dan MrKCl 74,5.
Nah, di sini kita menggunakan rumusan yang mana? Nah, kita lihat di sini yang diketahui. KB air mendidih pada. Nah, tentu saja kita menggunakan rumusan untuk kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, di sini kalium klorida itu merupakan larutan elektrolit. Nah, jadi kita buat di sini yang diketahui di soal. Massa air gram MrKCl 74,5. Nah, derajat ionisasi dari KCl 0,9, KB air 0,51. Nah, larutan mendidih pada 101 derajat Celcius. Nah, ini berarti TB larutan 101 derajat Celcius. Nah, untuk melanjutkan berapa massa kalium klorida yang ditanya, kita lihat di sini kalium klorida merupakan larutan elektrolit KCl. Kalau kita ionkan menjadi K+ ditambah Cl-. Nah, di sini jumlah ionnya 2, sehingga N-nya sama dengan 2, jumlah ion yang dihasilkan. Nah, yang ditanya massa KCl. Nah, kita jawab. Karena di sini yang diketahui TB larutan, kita harus cari dulu delta TB. Nah, delta TB larutan kurang TB pelarut. Nah, TB larutan 101 derajat Celcius. Untuk TB pelarut yaitu TB air 100 derajat Celcius, sehingga delta TB-nya 1 derajat Celcius. Nah, kita masukkan ke rumus. Delta TB KB dikali M dikali I. Nah, KB-nya 0,51, delta TB-nya 1, M molaritas. Untuk molaritas tadi yang di rumusannya massa per mr dari KCl 74,5 dikali 1000 per massa air 100 dikali faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff-nya 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, 1 sama dengan 0,51 kali ini massa KCl yang dicari, massa per 74,5 dikali ini bisa dicoret. Tinggal 10. Nah, untuk faktor Van Hoff 1 ditambah M jumlah ionnya 2 dikurang 1 kali alfa. Alfanya diketahui 0,9. Nah, di sini 1 sama dengan 0,51 dikali massa yang akan kita cari per 74,5 dikali 10 dikali faktor Van Hoff. Di sini yang dikurung 2 kurang 1 1 dikali 0,9 ditambah 1,9. Nah, kita silangkan 0,51 dikali massa
dikali 10 kali 1,9 19 sama dengan 74,5. Nah, sehingga massa sama dengan 74,5 per 9,69 diperoleh 7,68 gram.